Ya, Bu. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasna, semangat sekali. Amal mulia, sehat, cerdas, kreatif, islami. Teman-teman berpuasa? Puasa. Walaupun hari ini kita harus puncak tema dalam keadaan puasa, namun Bu Rita berharap tidak mengurangi semangat teman-teman ya untuk bisa menampilkan yang terbaik hari ini. Jadi puncak tema 9 itu artinya kita sudah di puncak tema terakhir. Tidak ada lagi puncak tema nanti, ada lagi di kelas 5 ya. Ini puncak tema terakhir di kelas 4. Maka yuk yang semangat, tampilkan yang terbaik. Nanti ketika teman yang lain sedang menjelaskan, tugas yang lain adalah ngapain? Mendengarkan. On kamera. Kalau kameranya off, nanti ketiduran. Lapar-lapar, terus off kamera, nyender-nyender, tau-taunya tidur ya. Jadi on kamera saja supaya Bu Rita bisa lihat, oh ternyata lagi memperhatikan ada Gazi, ada Gozi, ada Gaza ya. Jadi tetap on kamera. Dan ketika teman lain mempresentasikan, tidak memotong, ya simak dulu. Nanti baru kalau mau ada yang ditanyakan terakhir. Seperti itu ya. Yuk mari kita buka puncak tema hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan hari ini kegiatan puncak temanya Allah kasih kelancaran ya. Kelancaran dalam mempresentasikan, kelancaran dalam sinyal maupun perangkat teman-teman handphone dan laptopnya aman semua. Ya, sampai akhir. Evelyn sudah join. Terima kasih Evel. Kita tandain dulu ya, Evel sudah hadir. Berarti yang belum ada, Caca ada? Oh, Caca belum ada. Kita tinggal menunggu Caca dan Musa Kazim. Sambil menunggu, Bu Rita akan panggilkan peserta pertama yang akan membuka presentasi hari ini. Siapa ya? Bu Rita acak ya. Yang pertama dari laki-laki, nanti yang kedua perempuan. Yang pertama Bu Rita panggilkan ada Muyassar Abdul Izzat. Simak ya. Bu Rita ikut mute. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa itu kompos? Kompos adalah hasil penguraian sampah rumah tangga, yaitu dari sisa pengolahan makanan seperti sisa sayur, kulit buah, kulit telur, potongan kayu, daun kering. Bahkan kita bisa menggunakan tisu dan kertas. Tetapi tisu dan kertas mengandung bahan kimia. Jadi kita akan menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung bahan kimia. Tahukah kalian juga apa fungsi dari kompos? Fungsi kompos adalah untuk meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi pemakaian bahan kimia pada tanah yang dapat merusak ekosistem tanah tersebut. Berikut adalah hasil dari pengamatan kompos yang saya buat di rumah setelah 15 hari. Pada hari pertama, pembuatan kompos dimulai dengan memasukkan tanah, sisa sayuran, sudah dicincang halus, lalu ditutup kembali dengan tanah dan siram air. Lalu ditutup rapat dan simpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Pada hari keempat, tanah mulai menyusut dan terjadi kenaikan suhu pada ember. Hari ketujuh, pengadukan kompos. Sayuran mulai membusuk, suhu masih hangat, dan tanahnya mulai lembab. Hari ke-10, tanahnya mulai menyusut dan bau sayuran busuk agak berkurang. Suhu masih hangat. Hari ke-13, tanah mulai agak kering dan dari sebelumnya tapi masih agak lembab. Hari ke-15, bau busuk sudah tidak ada dan suhu tanah menjadi normal. Tanah masih lembab dan berwarna lebih gelap dari hari pertama saat pembuatan. Demikian presentasi tentang pembuatan kompos saya di rumah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak mau nyanyi?
Enggak. Oke, terima kasih banyak. Dibuka dengan penjelasan yang luar biasa lengkap sekali. Terima kasih Abang. Berikutnya perempuan. Hasna Nur Salsabila Iskandar. Setelah Hasna bersiap Radia. Hasna. Mana Hasna? Hasna. Yuk. Tunggu, Bu. Tunggu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Hasan Salsabila Iskandar, kelas 4 Umar bin Khattab. Hari ini aku akan mempresentasikan pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan jenis pupuk yang berasal dari hasil akhir penguraian sisa-sisa hewan maupun tumbuhan yang berfungsi sebagai penyuplai unsur hara tanah sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki tanah secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Yang akan kita lakukan pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tumbuhan atau dari bahan sampah organik rumah tangga. Cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Alat membuat pupuk komposnya adalah pot bunga, sarung tangan atau plastik, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Gunakan barang bekas yang dapat menutup pot. Bahan membuat pupuk kompos sampah rumah tangga, bisa sisa makanan atau bekas sayuran. Habis itu tanah dan air secukupnya. Langkah membuat pupuk kompos, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik, sisa makan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Masukkan tanah setengah bagian. Supaya mudah terurai, sebaiknya cincang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke pot. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot, tidak terlalu penuh. Masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat, aduk 1 minggu sekali. Setelah dilakukan percobaan selama 2 minggu, maka dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Hari ke-1 adalah hari pencampuran bahan-bahan yang tidak terjadi apa-apa. Hari ke-4 adanya air dan sedikit bau. Hari ke-7 adalah hari pengadukan sampah. Hari ke-10 tanah semakin gembur atau empuk dan keluar air. Hari ke-13 tanah semakin gembur atau empuk dan keluar air seperti hari ke-10. Hari ke-15 muncul tumbuhan seperti kecambah berwarna putih, panjang, kecil, dan berdaun. Jadi setelah dilakukan percobaan, pupuk kompos tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk yang ramah lingkungan, memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Dan hasil ininya seperti ini. Demikianlah presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasna. Hasna, Burta mau tanya, hari keberapa sampah yang Hasna sudah cincang mulai terurai atau mulai hancur-hancur gitu, nak? Hari keberapa? Berdasarkan pengamatan Hasna. Hari ke-10 gitu. Hari ke-10 atau enggak hari ke-7. Oke, sudah mulai hancur ya? Iya. Oke, sip. Terima kasih Hasna. Ya. Berikutnya tadi siapa? Berikutnya ada Radian. Nanti untuk menjelaskan bahan, kemudian proses pembuatan, cukup dibayangkan ya. Jadi nggak usah lihat kertasan dari Burita, bayangin kamu ketika proses pembuatannya tuh langkahnya apa saja. Ya, tinggal sampaikan ke teman-teman. Oke?
Terima kasih Hasna. Berikutnya Radian, silakan. Ian. Assalamualaikum, nama saya Radian. Kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan salah satu pupuk organik yang dibuat dengan cara menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan organisme hidup. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat pupuk kompos. 1. Siapkan bahan-bahan berikut. Iya, Ian maaf Bu Rita potong. Ian agak sedikit naik atau laptopnya diturunin sedikit. Nah, lagi. Ya, jadi gambarnya kelihatan. Oke, silakan. Sampah sayuran dapur. Di sini saya menggunakan sisa bayam, sisa kulit jambu, sisa kulit bawang merah, kulit wortel, dan kulit sawi. 2. Kita potong seluruh sisa sayuran tadi. Masukkan 1/4 tanah ke dalam pot. Masukkan potongan sayur, lalu tutup dengan sisa tanah dan beri sedikit air. Setelah itu, tutup pot dengan plastik agar tidak langsung terkena sinar matahari. Hari pertama, pupuk tidak berubah. Pada hari keempat, pupuk mulai melembek. Hari ke-7, kita akan mengaduk sampah. Pada hari ke-11, sayur mulai tercampur dengan tanah. Hari 13, mulai sayur menghilang atau tercampur dengan tanah. Pada hari ke-15 adalah hari terakhir. Pupuk kompos sudah bisa digunakan untuk menanam tanaman. Manfaat dari pembuatan pupuk kompos adalah 1. Kita tidak perlu membeli pupuk lain. Kita bisa menghemat uang. Kita menggunakan sampah yang tidak dipakai menjadi barang berguna atau mendaur ulang sampah. Sama saja kita menjaga lingkungan kita. 3. Dengan menggunakan sampah organik, tanah yang kita gunakan lebih sehat karena tidak tercampur dengan sampah kimia seperti urea dan lain-lain. 4. Ini contoh penggunaan pupuk kompos yang saya buat untuk menanam tanaman di rumah saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ian, yang di pot itu isinya tanah kompos hasil pembuatan Ian? Iya. Iya, oke. Bu Rita foto dulu sebentar. Wajahnya nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ian. Tadi sudah dengar belum? Ian menjelaskan manfaat dari pembuatan kompos. Siapa yang masih ingat tadi Ian maparinnya apa ya? Manfaatnya apa tadi dari pembuatan kompos? Ayo, Dio. Iya. Tadi ada yang bilang hemat. Iya. Biaya betul. Ian tadi maparin hemat uang atau hemat biaya. Satu lagi deh perempuan. Apa manfaatnya yang sudah Ian jelasin tadi? Dari pembuatan pupuk kompos. Ayo. Apa manfaatnya yuk? Apa, Bu? Yang sudah Ian jelaskan tadi ada manfaat, beberapa manfaat. Laki-laki sudah menjelaskan bahwa itu pembuatan kompos hemat uang. Sekarang perempuan, perwakilan. Yuk, manfaatnya apa yuk? Yang sudah Ian sampaikan? Tadi saya lagi latihan, Bu. Oh, oke. Ya, jadi yang pertama hemat uang, yang kedua apa tadi ya? Menggunakan sampah yang tidak terpakai ya. Iya, kemudian yang ketiga lebih sehat karena tanpa bahan kimia. Berikutnya, terima kasih ya Ian. Berikutnya kita simak baik-baik ya. Berikutnya ada Andi Almira Nurul Kisti.
Kisti. Burita lewat dulu. Filza. Kisti bersiap Ya, ya. Bu. Filza. Filza atau Kisti sudah siap? Filza dulu deh, Bu. Oh iya, kalau gitu Filza dulu. Filza. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Menwari dari kelas 4 akan presentasikan pembuatan pupuk kompos. Alat yang perlu digunakan adalah pot bunga, gunting, pisau, dan gelas. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tanah, air secukupnya, dan sampah rumah tangga. Langkah-langkahnya adalah potong kecil-kecil sampah rumah tangga. Yang kedua, masukkan tanah sedikit saja. Yang ketiga, masukkan sampah rumah tangga. Yang keempat, masukkan kembali tanah semuanya. Yang kelima, masukkan air secukupnya. Yang keenam, tutup pot bunga tapi jangan kena matahari. Nah, pupuk kompos. Setelah itu aduk. Setelah tunggu 1 minggu, aduk dan lihat hasilnya. Kalau aku hasilnya sampah rumah tangga sayurannya hilang dan tanahnya basah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatnya apa, Neng? Ini kan kol ya. Kolak itu pisang. Di mute, say. Ya. Supaya tidak membuang-buangkan uang. Oh iya, hemat biaya ya. Nggak harus beli pupuk, bisa bikin sendiri ya. Oke, terima kasih Filza. Berikutnya, laki-laki. Burita mau panggilkan Badrika Gazi Marioko. Nanti setelah Badrika Gazi ada Helga. Badrika Gazi. Ya, Bu. Silahkan Gazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik. Langkah membuat pupuk kompos yaitu masukkan setengah bagian plastik, potong-potong sampah sayuran, masukkan sampah yang sudah diiris ke pot, masukkan sisa tanah ke bagian atas sampah sayuran, siram permukaan tanah dengan air secukupnya, tutup pot dengan rapat. Bahan-bahannya adalah tanah, sampah sisa sayuran, air secukupnya. Hasil pengamatannya adalah hari ke-1 belum ada perubahan. Hari ke-4 tanah lebih padat dan sampah mulai layu. Hari ke-10 tanah mulai padat, sampah menjadi layu. Hari ke-13 sampah kangkung muncul akarnya. Hari ke-15 sampah menyatu dengan tanah. Manfaatnya adalah
Satu, mengurangi sampah organik rumah tangga, menghemat biaya karena tidak perlu membeli pupuk kompos. 3, menyuburkan halaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Gazi. Gazi separuh wajahnya di Burita. Oke, berikutnya. Ada Helga. Helga. Gak? Sudah siap, Helga? Iya, Bu. Iya, silakan, Helga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara membuat pupuk kompos dan manfaat pupuk kompos, juga pengamatan saya dalam membuat pupuk kompos. Bahan dan alat yang digunakan adalah pot, baskom, sarung tangan, air secukupnya, tanah, dan juga sisa sayuran. Cara membuatnya adalah lapisi pot dengan baskom agar tanah tidak berceceran. Masukkan tanah setengah dan ratakan. Masukkan cincang sisa sayuran dan masukkan ke pot yang sudah disediakan. Tumpuk dengan tanah setengah yang sudah disisakan dan aduk memakai sarung tangan juga air. Hasil pengamatan saya adalah di hari pertama pupuk kompos tidak ada perubahan. Di hari ketujuh pupuk kompos sudah mulai membusuk. Dan di hari ke-15 pupuk kompos sudah bisa digunakan. Manfaat pupuk kompos adalah untuk menyuburkan tanah dan mengurangi sampah dapur di rumah. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helga menghilang. Terima kasih banyak, Helga. Helga keren. Helga nggak banyak lihat kertas. Ya, terima kasih. Berikutnya ada, Burita mau panggil Syifa. Syifa Atira. Syifa. Mana Syifa? Syifa. Ya, Bu. Ya, Syifa silakan Syifa. Udah nyala belum? Sebentar, Burita pin dulu. Sudah. Nyala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa hilang lagi, Syifa. Udah nyala, Bu, di saya. Di Andra nyala nggak, Andra? Tidak, Bu. Nah, Di muncul. nggak nyala, Bu. Iya. Oke, udah muncul lagi. Yuk, bismillah. Nama saya Syifa dari kelas 4 Umar bin Khattab. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan pupuk kompos dan manfaatnya. Kita membutuhkan tanah, air, sampah sayur, dan juga pot. Masukkan tanah sebanyak setengah pot. Setelah itu masukkan sampah sayur ke dalam pot. Lalu ratakan sampah sayur dan setelah itu masukkan kembali tanah sampai potnya penuh. Lalu setelah itu disiram dengan air. Lakukan itu setiap hari. Nah, tadi itu baru cara pembuatannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian manfaatnya. Manfaat dari pembuatan pupuk kompos ini yaitu dapat meningkatkan komposisi mineral dan nutrisi yang lainnya. Lama-kelamaan sampah sayur akan hancur setelah diaduk. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa hilang? Ya, Bu. Syifa, kenapa Syifa nggak masukin sampah plastik ke adonan pupuk itu? Kenapa hanya sayuran aja? Ya bisa yang lain juga, cuma
Ini kita bikinnya pupuk kompos. Kira-kira kalau plastik bisa nggak ya? Terurai nggak, Syifa? Takutnya nggak bisa, soalnya kan butuh waktu yang lama buat plastik. Iya, sampah plastik sulit terurai. Jadi untuk bikin pupuk kompos gunakan sayur-sayuran atau tisu ya, kayak tadi yang Bu Yasar sampaikan, pakai tisu, kertas bisa ya. Terima kasih Syifa. Berikutnya, laki-laki ya sekarang ya. Gaza. Gaza, mana Gaza? Gaza semangat Gaza, ayo. Semangat Gaza. Aduh masih ngulet-ngulet. Semangat, semangat. Siap? Gaza sudah siap? Sudah siap? Oke, mau nunduk. Sudah siap Gaza? Atau mau dilewat dulu? Yang lain dulu? Gaza sudah siap belum? Halo Gaza? Oke, yuk Gaza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaza dari kelas 4 Umar bin Khattab. Hari ini saya mau mempresentasikan cara pembuatan pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Pertama-tama siapkan alat-alat yang akan digunakan. Pot bunga, sarung tangan plastik, pisau, alat penutup pot. Bahan yang dibutuhkan sisa-sisa sayuran, tanah, air secukupnya. Cara membuatnya, masukkan tanah setengah pot, kemudian cair sampai sayuran kecil-kecil. Masukkan sampah ke dalam pot. Aduk campurkan sekali. Tutup pot dengan rapat. Siram permukaan dengan air. Tas ke secukupnya. Masukkan sisa tanah ke bagian sayuran. Semangat Gaza. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaza kalau sudah jadi komposnya mau dipakai untuk apa tuh kira-kira? Untuk biasanya iya untuk menanam. Oke, terima kasih Gaza. Berikutnya Bu Rita akan panggilkan yang sudah siap-siap dari tadi latihan. Dia Ayu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu dari kelas 4 Umar bin Khattab. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos. Alat yang digunakan adalah sengkop, pot, pisau, talenan, tatakan. Bahan yang digunakan adalah tanah, air, dan juga sisa makanan atau sayuran. Cara membuatnya adalah kita taruh tatakan di bawah baskom. Kemudian kita gunting plastik tanah menggunakan gunting. Kemudian kita tuang setengah tanahnya ke dalam pot. Setelah itu kita potong-potong sayuran atau sisa makanan. Kemudian kita masukkan ke dalam pot. Kemudian kita ratakan dengan sisa tanah tadi. Kemudian kita kasih air dan kita tutup dengan baskom. Hasil pengamatanku hari pertama.
sayurannya sudah mulai ke atas permukaan. Hari keempat, sayurannya sudah mulai membusuk. Pada hari ketujuh, aku mengaduk dan aku melihat ada cacing. Pada hari ke-13, pada hari ke-10, aku melihat tanahnya basah atau lembab. Pada hari ke-13, sayurannya mulai sedikit dan tanahnya mulai agak sedikit becek atau basah. Pada hari ke-15, sayurannya udah mulai habis dan warna tanahnya udah mulai gelap. Manfaat dari pupuk kompos adalah bisa membantu berfotosintesis tanaman atau tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba zoom yang di kepala Burta mau lihat. Itu bikin sendiri dari kertas terus dipakein krayon ya? Iya. Tempelin di bando. Yang bawah, yang di bawah meja? Yang di meja Burta mau lihat? Wow. Oke Ayu, terima kasih banyak Ayu. Berikutnya, Burta senang banget. Berikutnya ada laki-laki sekarang ya, Musa Hamizan. Musa, ayo Musa. Apa? Sekarang giliran Musa. Yuk. Tegak dulu duduknya, biar keren. Nah. Yuk. Bismillah. Silakan dimulai. Kakinya turunin dulu dong. Turunin dulu dong kakinya. Nah, cakep. Yuk. Apain, Bu? Silakan dimulai. Alat-alat dan bahan. Salam dulu. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan untuk membuat kompos adalah gunting atau pisau, pot, sayuran. Ditutup nggak? Sarung tangan dan kain plastik untuk menutup pupuk komposnya. Bahan-bahannya adalah tanah, air, dan sayur-sayuran. Langkah pembuatannya adalah Yuk, yang pertama apa? Bayangin waktu Musa praktek tuh yang pertama kali dilakukan gimana? Menyiapkan sampah sayuran, masukkan setengah tanah ke dalam pot, potong kecil-kecil sayurannya. Di situ masukkan sayurannya ke dalam pot, siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Tutup rapat. Mulu. Boleh ingat-ingat dulu. Setelah sayuran yang dicincang dimasukkan, lalu apa lagi tadi? Ditiban dengan tanah. Iya. Setelah itu disiram dengan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat. Aduk 1 pekan sekali. Manfaat pembuatan pupuk atau pengolahan sampah. Apa manfaat? Apa ya?
mengurangi sampah? Bisa nggak? Iya. Harusnya kita beli pupuk yang sudah jadi. Ini kita bikin sendiri. Hemat uang nggak? Iya. Itu termasuk manfaat ya. Ada lagi yang ingin Musa sampaikan? Hasil pengamatannya. Oh boleh, silakan. Pada hari pertama tidak ada perubahan sama sekali. Hari keempat tanahnya menyusut dan langitnya mengembun. Pada hari ketujuh adalah pengadukan sampah. Hari ke-10 sayurannya sudah mulai menghilang. Pada hari ke-13 tanahnya melunak. Pada hari ke-15 tidak ada perubahan. Oke. Hari ke-15 sudah tidak terlihat sampahnya? Iya, sip. Oke, boleh tutup. Tutup dulu dong. Tutup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Musa, anak hebat. Oke, berikutnya Mauli Anaya Nurul Al-Shifa. Setelah Naya nanti ada David. Naya. Ada Naya? Oke, David dulu. David. Silakan David. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran tapi wajahnya kamu nggak ada. Geser Davidnya, geser. Atau kameranya digeser sedikit ke sebelah kiri David. Nah, nggak kelihatan wajahnya. Turunan sedikit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fabrizita. Saya akan mempresentasikan pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Bahan yang harus disiapkan adalah tanah, sampah rumah tangga, dan air. Alat yang digunakan pisau, baskom, bunga, dan talenan. Cara membuat pupuk kompos sebagai berikut. Siapkan sampah sisa sayuran. Masukkan tanah setengah bagian plastik. Potong-potong sampai sampah sayuran. Sampai seperti ini di gambar. Masukkan sampah yang sudah dipotong ke dalam pot. Masukkan sisa tanah ke bagian atas sampah sayuran. Siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat. Aduk 1 pekan sekali. Perubahan selama pengamatan. Hari keempat tanah bau sisa sayuran layu. Hari ke-10 tanah lembab masih bau sisa sayuran menyatu dan tercampur. Hari ke-13 bahan sudah terurai dan membusuk. Sedikit bau tanah lembab. Hari ke-15 sudah jadi pupuk komposnya baunya berkurang. Manfaat pupuk kompos untuk tanaman akan menjadi subur. Pupuk aman digunakan karena organik yang berasal dari bahan alami. Pupuk kompos makanan bergizi untuk tumbuhan. Sampah sisa sayuran tidak merusak lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David, sampah sayuran apa Bit yang dipakai Bit? Itu apa? Sayuran kayak wortel, jagung, terus kulit bawang merah, bawang putih. Iya. Oke deh, terima kasih David. Keren David. Sekarang jauh lebih lancar ya presentasinya. Terima kasih banyak. Berikutnya ada siapa tadi yang Bu Rita panggil setelah David? Anaya, Bu.
Oh ya, Anaya. Mauli Anaya. Mana nih Naya? Iya, Nay, silakan, Nay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauliana Ainul Al-Syifa. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos. Jadi pertama bahan-bahan yang perlu alat-alat yang perlu kalian butuhkan untuk membuat pupuk kompos adalah pertama pot, kedua gelas, ketiga mungkin itu aja ya, 2 doang. Lalu Oke, ulangi, ada Nay. bahan-bahan. 1 apa, Nay, tadi? 1 itu pot, kedua gelas, terus habis itu udah sih saya pakai itu doang buat pupuk kompos. Lalu habis itu bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat pupuk komposnya adalah pertama bahan-bahan dapur yang sudah tidak terpakai. Berhubung waktu itu aku nggak ada kayak sayur-sayuran bekas yang bekas di dapur, jadinya aku mau menggunakan daun-daun kering. Lalu yang pertama aku mencincang terlebih dahulu, merobek-robek itunya, memotong-potong daun-daunnya menjadi kecil-kecil gitu. Lalu aku menggunakan pot untuk menaruh sebagian tanah terlebih dahulu, lalu aku baru taruh daun-daun kering yang sudah aku cincang tadi. Lalu kalian masih punya sebagian lagi. Kalian menggunakan itu untuk menutupkan daun kering yang tadi. Lalu kalian bisa menyiramnya. Dari hasil pengamatan aku, jadi yang hari pertama itu aku mencampurkan semua bahan-bahannya. Lalu hari kedua aku mengamati perubahan-perubahan, tapi di situ masih belum ada perubahan yang aku lihat. Lalu hari selanjutnya aku mengaduk pupuk komposnya dan sudah terlihat ada bau-bau busuk, lalu ada uap gitu, kayak uap air. Lalu hari berikutnya aku mengamati lagi, ternyata hasil pengamatan aku itu sudah agak mulai hancur-hancur dikit gitu. Lalu aku mengaduknya lagi di hari berikutnya dan sudah sampai hari berikutnya ya sudah gitu. Gitu seperti itu. Oke, Bu tanya dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ke-15 sudah masih berbentuk potongan-potongan atau sudah hancur? Udah agak hancur dikit-dikit gitu. Ya, jadi tidak hanya sayuran yang basah ya, daun kering pun bisa. Berarti bisa disimpulkan hasil pengamatan Naya ini kalau untuk daun kering membusuknya jauh lebih lama ya. Biasanya hari ke-7 sudah mulai hancur, sudah nggak kelihatan, tapi kalau Naya hari ke-15 masih setengah hancur ya? Iya, tapi waktu itu masih bau busuknya sudah hilangnya gitu. Ya, udah agak gitu. Cuma masih ada uap gitu, kayak air-air gitu. Ya, ditutup di bagian penutupnya ya. Oke, iya. Terima kasih banyak Naya. Kita panggilkan berikutnya ada Dio. Yuk. Oke, lewat dulu ya. Gozi. Ada Gozi?
Gozi. Ya. Iya, silakan Gozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gozi dari Umar bin Khattab. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat kompos. Bahan pertama adalah pot bunga, sarung tangan, atau plastik, pisau, alas pot, tutup pot, potongan sisa sayuran, dan yang lainnya, tanah dan air. Proses pembuatannya adalah masukkan sebagian tanah ke dalam pot, masukkan potongan sisa sayuran, masukkan sisa tanah ke dalam pot, ratakan dengan sekop. Siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat, jangan sampai terpapar sinar matahari. Hari ke-7, sampah diaduk. Hari ke-14, sampah diaduk lagi. Manfaat kompos: meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan daya serap air pada tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, memperbaiki struktur dan kualitas tanah, memperbaiki kualitas hasil panen, membatasi pertumbuhan hama tanaman, mengurangi tingkat kekasaran struktur tanah, dan ramah lingkungan. Hasil pengapatannya adalah hari pertama tidak terjadi apa-apa, semuanya masih biasa. Hari keempat mulai berbau. Hari ke-7 sampah dan tanah bersatu, jadi sampah dan tanahnya menjadi satu. Hari ke-10 bau menjadi lebih tidak berbau. Hari ke-13 tanah menjadi lebih tercampur. Hari ke-15 tidak ada yang berubah. Tutup dulu. Sudah, Bu. Ya, tutup dulu. Sekian, hilang. Gozi belum kasih salam. Gozi. Sekian pemberitahuan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gozi. Berikutnya ada Andra. Nanti setelah Andra bersiap Devika. Andra. Yuk. Sudah siap Andra? Masih getar-getar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra dari kelas 4 Umar bin Khattab. Saya akan menjelaskan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Yang pertama harus menyiapkan alat-alat yang untuk membuat pupuk komposnya, yaitu gunting, pot bunga, alas atau penutup pot, sampah rumah tangga, atau bisa saja makanan atau bekas sayuran, tanah dan air secukupnya. Dan langkah-langkah membuat pupuk komposnya adalah siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Andra? Sampah organik yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Masukkan tanah setengah bagian. Supaya lebih mudah, sebaiknya cincang terlebih dahulu.
sebelum dimasukkan ke pot. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. Dan jangan terlalu penuh. Masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Siram air secukupnya. Setelah itu tutup potnya dengan rapat atau pakai baskom. Dan aduk 1 minggu sekali. Sudah, Andra? Sudah? Andra? Andra sinyalnya agak Andra terkendala sinyal ya, Andra? Andra? Sudah. Oke, tutup dulu, Andra. Sudah. Iya, tutup dulu. Dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Andra. Berikutnya ada Devika Kirani. Setelah Dev, ya. Kedengaran belum, Bu? Sudah kedengeran. Tadi nggak ada suaranya ya, Dio? Nggak ada, Bu. Iya, pantas Bu Rita panggilin tadi Dio. Dio nggak bersuara. Ya, silakan Devika. Bu, kedengeran nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak tema 9 kali ini adalah membuat pupuk kompos dari sampah dapur. Sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah memiliki nilai dan fungsi lebih jika diolah dengan tepat. Sebelum kita mulai, kita harus tahu sampah yang bisa dijadikan pupuk. Devika? Ya, Devika terkendala sinyal. Dev? Oke, sambil nungguin Devika, Urta ganti dulu ya, Dev. Halo? Iya, sinyalmu, Dev. Nggak kedengeran ya, Bu? Iya, tadi sempat berhenti. Oke, dilanjut. Sampah terbagi sesuai jenisnya. Di antara itu, sampah basah terdiri dari bahan-bahan organik yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan. Sampah kering terdiri dari sisa bahan atau material yang tidak bisa atau sulit diurai secara alami. Misalnya seperti botol, plastik, bungkus makanan, dan kabel. Halo, Bu? Iya, Bu Rita lagi nungguin Devika ini nih, ngejelasin. Iya, lanjut, Halo? Neng. Iya, kedengeran, sayang. Ibu, Kedengeran. nggak kedengeran suara Ibu. Di saya. Oh ya? Di yang lain kedengeran? Suara Bu Rita kedengeran? Coba saya keluar dulu ya, Bu, sebentar. Oh iya. Kedengeran, Bu. Iya. Bu. Oke, Devika, Bu Rita ganti dulu ya. Sambil nunggu Devika ya, kita irit waktu. Dio. Ya, Bu. Dev, nanti lagi ya, Dev ya. Bu Rita ganti Dio dulu ya, Dev. Silakan, Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, naikkan dikit yuk. Sedikit naik yuk. Nah, lanjut.
Dalam puncak tema kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat pupuk kompos. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pot bunga, sarung tangan plastik, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Bahan membuat pupuk kompos: sampah rumah tangga, tanah, air secukupnya. Langkah membuat pupuk kompos adalah siapkan sampah rumah tangga yang diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan pot bunga untuk membuat kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Masukkan tanah setengah bagian supaya lebih mudah terurai. Sebaiknya cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke pot. Penggunaan pisau harus di bawah pengawasan orang tua. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot, tidak terlalu penuh. Masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat. Setelah 1 minggu, aduklah. Punya saya, hari ke-1 belum ada perubahan. Hari ke-4, tanah mulai basah. Hari ke-7, mengadukan sampah. Di hari ke-7, tanaman saya sudah hilang dimakan ulat. Dan hari 10 masih ada ulatnya. Hari ke-13, sayuran sudah hilang. Hari ke-15, tanah dan sayuran sudah bercampur menjadi warna coklat tua. Segitu saja puncak tema kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dio. Berikutnya. Ibu, suara saya kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Oke. Oke, lanjut ya, Dev. Ya, silakan Devika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak tema 9 kali ini adalah membuat pupuk kompos dari sampah dapur. Sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah memiliki nilai dan fungsi lebih jika diolah dengan tepat. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu sampah yang bisa dijadikan pupuk. Sampah terbagi sesuai jenisnya. Di antara itu, sampah basah terdiri dari bahan-bahan organik yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan. Sampah kering terdiri dari sisa bahan atau material yang tidak bisa atau sulit diurai secara alami. Misalnya seperti botol plastik, bungkus makanan, dan kabel. Sampah lembut terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat beterbangan. Sampah besar terdiri dari bangunan rumah tangga yang besar, misalnya seperti meja, kursi, atau barang-barang elektronik lainnya. Teman-teman sudah paham kan sampah apa yang bisa dijadikan pupuk kompos? Sampah basah seperti sisa makanan, kulit buah, kulit bawang, sisa sayuran yang bisa terurai dengan tanah. Semua dapat diolah menjadi pupuk kompos. Tahu bahwa
kompos dibutuhkan untuk membuat tanaman tumbuh dengan subur. Nah, daripada kita harus keluar uang lagi untuk membeli pupuk kompos, kenapa tidak mengolah sendiri dari sisa makanan, dari sampah sisa makanan. Selain lebih hemat, kita juga ikut serta dalam melestarikan lingkungan loh. Cara membuat pupuk kompos, bahan-bahannya yang digunakan adalah siapkan ember berukuran besar dengan tutup, sarung tangan, pisau atau gunting untuk memotong sayuran. Cara membuat pupuk kompos adalah isi pot dengan tanah. Isi setengah saja ya, lalu potong-potong kecil sisa makanan dan taruh di atas pot yang kita isi tanah tadi. Lalu ratakan. Sesudah diratakan, tumpukan tanah sampai pot itu penuh. Tutup pot dengan kain selama kurang lebih 7 hari. Sesudah kurang lebih 7 hari, kita aduk. Kalau aku pertama kali mengaduk sudah menjadi pupuk. Cuman sisa sedikit sayuran saja. Sekarang punyaku sudah jadi. Dan ini punyaku. Ini sudah aku tanam bunga. Demikian cara aku membuat pupuk kompos. Terima kasih sudah menyimak ya. Ayo berkreasi, hijaukan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berkreasi, hijaukan Indonesia. Backgroundnya udah keren tuh, warnanya hijau. Ada pohon-pohon di belakangnya. Terima kasih banyak, Devika. Berikutnya, Raisa. Setelah Raisa, nanti bersiap Medina. Iya, Bu. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di puncak tema 9 kali ini, saya akan mempresentasikan proses pembuatan pupuk kompos. Apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang aman berkualitas dan sangat baik untuk tanaman. Karena pupuk kompos berasal dari limbah organik alami seperti bekas sayuran atau sisa makanan. Jenis-jenis pupuk kompos. Yang pertama, aerok. Pupuk ini dibuat melalui proses biokimia yang melibatkan oksigen. Bahan dasar pembuatannya zat tanaman, kotoran hewan, atau campuran keduanya. Yang kedua, pupuk bakasi. Karakteristik dari pupuk ini terlihat pada jenis inokulan yang digunakan sebagai bahan dasar. Inokulan terdiri atas campuran berbagai mikroorganisme. Yang ketiga, vermikompos. Merupakan salah satu kompos yang memanfaatkan makroorganisme sebagai pengurai. Makroorganisme yang digunakan adalah cacing tanah. Yang terakhir, pupuk organik cair. Pupuk kompos yang dihasilkan dengan cara pengomposan basah. Pupuk ini lebih mudah diserap oleh tanaman. Karakteristik pupuk kompos: tidak berbau busuk, warna coklat kehitaman. Bila dimasukkan ke dalam air, pupuknya akan tenggelam, tetapi air tetap jernih. Bila diaplikasikan ke tanah, tidak memicu tumbuhnya gulma atau tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman. Manfaat pupuk kompos. Kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kompos menekan pertumbuhan penyakit tanaman, membuat tanah menjadi gembur atau tidak keras, ramah lingkungan. Pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Kelebihan pupuk kompos. Pupuk kompos memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis pupuk lainnya. Pupuk kompos kaya dengan unsur hara yang lengkap.
Pupuk kompos memiliki kandungan asam organik, yaitu senyawa organik yang mempunyai derajat keasaman yang baik untuk tanaman. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk kompos. Yang pertama ada tatakan pot, penutup pot, pisau untuk mengiris sampah organik, sarung tangan plastik atau sarung tangan biasa. Bahan yang diperlukan adalah tanah, sampah organik yang sudah kita iris-iris menjadi kecil agar mempermudah proses penguraian. Air secukupnya, kurang lebih segelas kecil. Langkah pembuatan pupuk kompos yaitu masukkan tanah ke dalam pot. Masukkan tanah sebagian ke dalam pot. Lalu kita masukkan sampah organik yang tadi sudah kita iris. Lalu kita masukkan lagi deh sisanya ke dalam pot. Tanah ini berperan sebagai penutup sampah. Siram dengan air secukupnya. Setelah itu, kita tutup pot dengan rapat. Pastikan tidak terkena sinar matahari, air hujan, dan hewan. Ini dia hasil pengamatan saya. Hari pertama, tidak ada perubahan pada struktur tanah, tetapi sudah terjadi penguapan. Hari keempat, tanah menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Masih terjadi penguapan dan tercium bau sampah. Hari ke-7, pengadukan sampah. Hari ke-10, tanah menjadi lebih padat. Hari ke-13, sisa sampah dapur sudah tercampur dengan tanah. Tanah menjadi lebih hitam dan padat. Hari ke-15, tidak lagi terjadi penguapan. Tidak tercium bau sampah, kompos menyatu dengan tanah dan berubah kehitaman. Teman-teman, di sini saya ingin mempraktekkan cara penggunaan pupuk kompos. Di sini saya menyiapkan pot yang berisi tanaman. Lalu kita ambil pupuk kompos yang tadi sudah kita buat. Di sini saya mengambilnya sedikit saja. Lalu kita tuangkan ke pot sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk deh agar tercampur dengan tanah. Mudah bukan teman-teman? Pupuk kompos selain ramah lingkungan juga membuat tanaman menjadi subur dan tanah menjadi gembur. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Raisa prakteknya jadi 2 kali ya. Terima kasih banyak Raisa. Sama-sama Rita. Semakin keren. Berikutnya, yuk jangan kalah semangat. Ada Malik. Muhammad Malik, Akila, Sondak Malik. Tadi katanya habis Raisa Medina. Oh iya, Medina dulu ya. Habis Medina Malik ya. Yuk Medina, terima kasih Evo. Sudah diingetin, Buritanya lupa. Medina. Mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Leticia dari kelas 4 Umar bin Khattab. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat pupuk kompos dan manfaat dari pengolahan pupuk kompos. Alat-alat membuat pupuk kompos adalah 1. Pot bunga, 2. Sarung tangan atau plastik, 3. Gunting atau pisau, 4. Alas dan penutup pot. Bahan-bahan membuat pupuk kompos adalah sampah rumah tangga, bisa sayuran atau makanan sisa. 2. Tanah. 3. Air secukupnya. Cara-cara membuat pupuk kompos adalah siapkan sampah sisa sayuran, masukkan tanah setengah bagian plastik,
Iris kecil sampah sayuran agar mudah terurai. Masukkan sampah yang sudah diiris ke dalam pot. Masukkan sisa tanah ke bagian atas sayuran. Siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat dan jangan sampai terkena sinar matahari. Aduk 1 pekan sekali. Di hari pertama, aku akan mencampur bahan. Di hari ke-7, aku akan melakukan pengadukan sampah. Di hari ke-10, tanah mulai mengeluarkan bau. Di hari ke-13, tanah mulai berkurang karena sampah mulai terurai. Hari ke-15, sampah mulai terurai dan bisa digunakan. Manfaat dari pengolahan pupuk kompos adalah menghemat energi, mengurangi polusi, ekonomis, menghemat uang, dan menyuburkan tanaman. Sekian presentasi dari Medina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Medina. Berikutnya ada Malik. Muhammad Malik Akila Sonda. Malik, wih, udah pakai batik. Silakan Malik. Oh no. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik dari kelas 4 Umar bin Khattab. Kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos. Jadi bahan-bahannya pertama ada tanah. Kedua ada sampah rumah tangga atau organik seperti cangkang telur, sayuran, dan masih banyak lagi. Ketiga, wadah atau pot. Keempat, sarung tangan supaya tangan tidak bau dan bersih. Kelima, sekop kecil. Sekop kecilnya bisa jadi sekop kecil untuk mengaduk komposnya. Jadi proses pembuatannya pertama adalah masukkan tanah ke pot hingga 1/2-nya. Kedua, masukkan sampah organik ke wadah, tapi dipotong kecil-kecil dulu supaya dapat mudah terurai. Ketiga, masukkan sisa tanah ke wadah. Keempat, tutup dan simpan dan hindari matahari dan hujan secara langsung. Kelima, aduk setelah 1 minggu dan disiram. Teman-teman tahu nggak sih manfaatnya membuat pupuk kompos sendiri? Jadi pertama, dapat mengurangi sampah di penampungan akhir atau TPA. Kedua, kita dapat menghemat biaya pembelian pupuk. 3, komposnya sendiri sangat baik untuk bertahan. Jadi kalian bisa kayak menanam cabai, terus tomat, kentang, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang asik banget ngejelasinnya sambil goyang-goyang kursinya. Enjoy banget. Terima kasih banyak Abang, keren. Oke, berikutnya ada Evelyn. Iya, Bu. Evelyn. Iya. Habis Evelyn nanti bersiap Caca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evel, on kamera sebentar, Bu Rita ganti dulu. Evelyn? Oh iya, silakan. Iya, Bu. Lanjut. Nama saya Evelina Nazara Nafia dari kelas 4. Jangan langsung membuang sampah dapurmu karena bisa diolah menjadi kompos. Mungkin itu kalimat sampah untuk materi kali ini. Apa itu kompos? Kompos adalah pupuk organik hasil penguraian dari tanaman
hewan, hingga sampah oleh bakteri dan jamur. Manfaat kompos yaitu sebagai sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat kompos dari sampah dapur adalah yang pertama, pot tanaman yang telah dilubangi sebagai wadah. Yang kedua, media tanah. Alhamdulillah, 2 item tersebut telah disediakan oleh sekolah. Yang ketiga, sampah dapur. Yang keempat, gunting atau pisau untuk mencacah. Yang kelima, air. Yang keenam, plastik untuk menutup kompos. Dan yang ketujuh, sarung tangan. Berikut pelaksanaan dan pengamatan yang aku lakukan dalam proses pembuatan kompos dari sampah dapur. Hari ke-1, tanggal 4 April tahun 2021. Yang pertama, sediakan wadah pengomposan. Yang kedua, pisahkan sampah. Pisahkan sampah organik dan sampah non-organik, seperti plastik, kaleng, karet, dan lain-lain. Sampah yang aku gunakan adalah kulit bawang merah, daun-daun kering, dan sisa sayuran. Kemudian aku potong atau cacah sampah sayur atau daun kering yang berukuran besar. Proses pencampuran. Bagi media tanah menjadi 2 bagian. Isi wadah dengan tanah 1 bagian per 1/3 bagian. Selanjutnya sampah dapur dimasukkan. Setelah itu masukkan sisa tanah di atas sampah dapur. Setelah proses selesai, maka wadah aku tutup dengan plastik bening agar aku dapat melihat perubahannya. Hari keempat, tanggal 7 April tahun 2021. Pada hari keempat, terjadi penguapan pada tutup wadah, ditandai dengan munculnya buih-buih air embun pada tutup plastiknya. Hari ke-7, tanggal 10 April tahun 2021. Pada hari ke-7, aku buka penutup wadah dan aku lakukan pengadukan sampah agar menyatu dengan media tanah. Yang aku lihat mulai jadi pembusukan pada sampah. Itu terlihat dari mulai lunaknya sampah dan mengeluarkan bau yang agak menyengat. Suhu di dalam juga menghangat. Setelah diaduk wadah, aku tutup kembali. Hari ke-10 tanggal 13 April tahun 2021. Pada hari ke-10 terjadi penguapan kembali pada tutup wadah. Hari ke-13 tanggal 16 April tahun 2021. Pada hari ke-13 sepertinya suhu di dalam wadah semakin panas. Terlihat semakin banyak buih-buih embun penguapan. Hari ke-15 tanggal 18 April tahun 2021. Pada hari ke-15 aku buka penutupan wadah dan aku lakukan pengadukan sampah kembali. Sampah dan tanah sudah mulai menyatu dan tidak lagi berbau. Hanya berbau tanah, warna coklat kehitaman. Nah, demikian proses pembuatan dan pengamatan yang aku lakukan dalam pembuatan kompos dengan menggunakan sampah dapur. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Evelyn. Ya, Bu, sama-sama. Berikutnya, Kisti. Setelah Kisti nanti, Caca belum ya? Caca dulu. Caca, Kisti, Ica, baru Mizan ya. Caca. Sudah siap, Ca? Dah. Ya, silakan. Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ca. Saya akan mempresentasikan pupuk kompos. Yuk, bahan-bahannya. Bahan-bahannya pot, kop, tanah, air, sisa sayuran,
Hari ke-1, sampah organik belum berubah bentuk, warna, bau, dan fungsi. Hari ke-4, sampah organik dan tanah yang belum beraduk mulai mengalami perubahan bentuk. Hari ke-10, setelah proses pengadukan, perlahan-lahan mulai mengalami perubahan warna, bentuk, bau, akan tetapi belum secara keseluruhannya. Hari ke-13, terjadi proses pembusukan dan penguraian dari sampah organik tersebut. Karena berubah bentuk, berubah menjadi kehitaman dan melunak. Hari ke-15, warna dan bentuk telah sempurna berubah dan kemasan mineral yang diperlukan tanaman sudah terbentuk sehingga tanaman dapat tumbuh subur. Caca lihat gurita. Akan memperhatikan ke gambar ke-1, potongan sampah organik dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam pot. Gambar ke-2, campur dengan media tanah, kemudian tambahkan air secukupnya, kemudian didiamkan dan tutup. Setelah didiamkan selama 1 minggu akan tampak seperti gambar di samping. Warna dan bentuk berubah menjadi agak kehitaman dan melunak. Gambar ke-3, aduk massa antara potongan sampah tanah air secukupnya. Aduk sampai merata, kemudian tutup wadah dan akan terjadi proses pembusukan. Gambar ke-4, terjadi perubahan warna, bentuk, bau karena proses pembusukan dan menghasilkan banyak mineral yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tumbuhan lebih baik dan cepat. Sekian dari Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca. Berikutnya ada Kisti. Kisti, sudah siap Kisti? Kisti? Kisti ada? Iya, Bu. Iya, silakan Kisti. Iya, oke. Silakan Aida. Maaf, Hana. Iya-nya artinya tadi kayaknya panjang deh. Wow. Yang lain bersabar ya. Tinggal Kisti, Ica, dan Hamiza. Kisti, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Almira Nurul Kisti. Kameranya mati ya? Maaf. Kameranya mati ya, Neng? Enggak, Bu. Nah, udah biarin on ya. Oke, silakan.
Hilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Almira Nurul Kisti. Hari ini saya akan mempresentasikan pupuk kompos. Pupuk kompos. Pupuk kompos. Ya, Bu. Pupuk kompos mampu meningkatkan komposisi unsur hara, mineral, atau nutrisi lain dari dalam tanah. Unsur-unsur inilah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Ketika tumbuhan telah terpenuhi kebutuhan mineral dan unsur haranya, maka jelas tumbuhan dapat tumbuh subur, sehat, serta menghasilkan panen yang berkualitas. Hasil pengamatan saya adalah hari ke-1, bahan sudah tercampur baik. Hari ke-4, warna sudah berubah atau ada bau. Hari ke-7, pengadukan sampah. Hari ke-10, tanah sudah sangat lembab, sampah sudah terurai. Hari ke-13, tekstur tanah berubah jadi berbaur atau menyatu dengan sampah. Hari ke-15, tanah menyusut dan warna berubah hitam pekat, tidak berbau busuk. Perubahan dari hari 1 sampai hari 15 adalah sampah yang terurai oleh mikroorganisme. Manfaat dari pengolahan sampah yang sudah saya lakukan adalah mengurangi limbah sampah dapur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kisti. Tadi Kisti off kameranya di Burita. Padahal udah nyalain ya? Sama Bu, aku juga mati. Mati, di Burita juga mati. Oke, terima kasih Kisti. Berikutnya ada Ica. Yuk, 2 lagi ya, Ica dan Hamizan. Ica, Ca. Ya Icanya menghilang. Manggilin ini susah nih. Ica, Neng. Oke, Mizan. Mizan, mana Mizan ya? Oh, Ica udah ada. Silakan Ica. Silakan Ica cantik. Ca. Gak kedengeran suaranya, Ca. Ica. Ica bisa dengar suara Burita? Iya. Oh iya, ini baru muncul suara Ica. Silakan, Neng. Hari ini buat kompos. Neng. Ca. Ica. Apa Ica baik-baik saja? Ica lagi mikirin apa? Ca. Ica. Ica kalau suara Burita kedengeran, yang lain panggilin Ica yuk. Ica. Ca. Asa bantu panggil Ica. Ica, mana Ica? Ica, suara Burita kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Iya, Ica lanjut yuk. Neng, pikirin apa, Neng? Ya, Buat Ica. kompos. Pot. Dan
Kalau gitu Burta tanya-tanya sama Ica ya. Ica, bahan-bahannya apa saja? 1. Pakai apa? Pot. Terus apa lagi tadi? Yang kedua. Ica sudah buat? Memakai skop. Iya, skop. Yang ketiga. Apa, Neng? Ica sudah praktik belum? Ica sudah buat? Yuk kita ingat-ingat alat-alatnya apa saja. Yang pertama pot, yang kedua skop, yang ketiga pakai tanah, Ca? Iya, tanah. Yang keempat apa lagi, Neng? Yang keempat, pisau. Pisau. Kemudian yang Ica cincang-cincang tuh apa? Ica pakai sayuran? Sayuran Nah, iya. atau sampah. Sip. Oke, sekarang proses perubahannya. Hari pertama Ica mengamati perubahannya gimana, Ca? Ada nggak perubahannya? Apakah daun-daunnya sudah membusuk? Sudah hilang? Di hari pertama sudah ada perubahan belum? Yang Ica amati. Sudah atau belum? Oke, Burita mau tanya sama Ica. Ica lihat Burita. Ica sudah mengamati belum di hari pertama, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-7 dan hari ke-15? Ica sudah amati belum? Ca? Oke, Ica. Jelasin lagi, Ca. Jelasin. Hari pertama sudah ada perubahan. Oke, Ica, nanti Ica cek ya hasil kompos Ica. Terus Ica nanti sampein ke Burita ya. Ica masih kayaknya kebingungan ya. Sudah dicek belum? Ya, nanti Ica cek ya. Kalau belum praktek, Ica boleh buat dulu ya. Ya, Neng. Terus nanti Ica video call Burita ya, jelasin. Oke? Iya, terima kasih Ica. Berikutnya ada Hamizan. Hamizan. Ya, padahal join. Oke. Baiklah. Kalau begitu, Burita gallery view. Oke. Terima kasih banyak Muyasar, Devika, kemudian Ayu, Caca, Medina, Evelyn dari tadi on kamera. Nah, sekarang ia baru muncul. Ica, mana ya? Yuk, kita mau menyimpulkan. Musa Hamizan, Kisti, Shifa, David Gaza, Mizan Hasna, Filza, Gazi, Andra, Gozi, Anaya. Oke, muncul dulu. Sampai semua muncul, baru kita nanti penutupan. Ya. Bu, Evelyn kameranya nyala nggak, Bu? Evelyn nyala kameranya di Burita. Gozi nyala, Malik sudah nyala. Terima kasih. Filza, Mizan, Hasna, Gaza, Andra. Gaza. Kalau belum on kamera semua, Burita belum mulai. Oke, terima kasih Andra. Hasna. Nak? Hasna? Ya. Iya. Hasna mana Hasna? Oke. Alhamdulillah sudah presentasi 23 siswa dengan sangat bagus penjelasannya ya. Semua sudah praktek. Ketika kita sudah praktek, artinya kita kalau mau menjelaskan tinggal ngebayangin aja bagaimana proses pembuatannya, bagaimana perubahannya itu udah kegambar ya. Nggak perlu ditulis, udah ada diingatan. Tapi kalau belum praktek akan bingung. Kira-kira prosesnya gimana, terus perubahannya apa, akan bingung ketika menjelaskan.
Ya, tapi Bu Rita salut banget. 23 yang maparin mulai dari langkah-langkah, kemudian bahan-bahan, kemudian perubahan, semua dijelaskan dengan sangat bagus. Ada yang pakai media, ya, ada yang hanya menjelaskan tapi tidak kalah menarik. Bu Rita bangga sekali, semakin bangga Bu Rita. Sudah puncak tema terakhir ini ya, nanti puncak tema lagi di kelas 5. Semakin bagus ketika membuka, ketika menjelaskan, kemudian penutupnya semakin keren semuanya. Ya, anak hebat Bu Rita. Kasih 2 jempol untuk anak 4 Umar. Bu Rita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan praktek kita dalam pembuatan pupuk kompos ini bermanfaat ya. Nanti diingat terus eksperimen berikutnya. Kita misalnya nanti Muyasar mengolah sampah bukan lagi sampah organik. Nanti sampah plastik. Kira-kira kalau sampah plastik bisa nggak dibuat? 500 tahun. Oke, sampah plastik bisa nggak didaur ulang? Tidak. Ya. Sampah plastik sulit, hancur, tapi bisa didaur ulang. Untuk apa sih? Pernah nggak lihat tikar atau tas yang terbuat dari plastik? Plastiknya plastik kopi, plastiknya plastik rinso. Pernah lihat? Enggak. Oke, lihat. Ada juga payung. Payung dibuat dari bungkus-bungkus potongan-potongan plastik yang dijadikan satu. Pernah lihat? Pernah. Iya, sampah plastik sulit terurai bukan berarti tidak bisa diolah ya. Kita bisa daur ulang dengan cara dijadikan barang yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dijadikan tas ya, sampah-sampah plastik. Tapi kalau plastik dijadikan pupuk, coba kamu gali-gali tanah. Kamu menemukan ada sampah plastik. Sudah hancur belum? Sampah permen aja tidak hancur ya, masih utuh. Karena plastik sulit terurai, butuh waktu yang sangat lama supaya plastiknya hancur ya. Nggak cukup 1 tahun ya, Bu? Tidak cukup. 500 tahun. Tuh 500 tahun ya, lama. Makanya kalau nanti ke Indomart atau ke warung bawa tas belanja sendiri. Jadi kita mengurangi sampah ya. Praktek kita hari ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada bumi. Dari hal kecil saja melalui pengolahan sampah dapur. Bu Rita ucapkan terima kasih sekali atas usahanya ya. Sudah Bu Rita suruh praktek tapi dikerjakan, itu Bu Rita senang banget. Kemudian habis dipraktekin, dipresentasikan ya, mudah-mudahan nempel di ingatan teman-teman semua dan berguna untuk kehidupan berikutnya ya. Dari Bu Rita untuk hari ini terima kasih banyak. Sudah jam 10, ya Bu Sa, sebentar. Bu Rita tutup dulu ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini hanya puncak tema saja. Kita ketemu lagi berarti besok ya. Besok di online habituasi dulu pagi-pagi, baru online berikutnya. Bu Rita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hilang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hilang dulu. Ngomong apa ya? Jangan hilang dulu sebentar. Naya, Syifa, Mizan, Ian senyum. Ayo lihat, Bu Rita masukin YouTube nih nanti nih. Wow, tadi kan direkam. Nanti Bu Rita upload YouTube ya. Nih lagi Senyum dulu. Usah kakinya kelihatan di sini. Oke, senyum dulu. 1, 2, 3. Sekarang video. Jangan mati dulu kameranya. Oke. Selamat beristirahat ya. Itu kameranya bolong. Kameranya apa? Kameranya bolong. Oke. HP-nya bolong. Oh iya. Karena pakai background. Oh iya. Bolong. Oke, terima kasih banyak. Kalau mau bincang-bincang boleh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rita, boleh keluar Bu. Assalamualaikum, Bu Rita. Waalaikumsalam. Kita boleh keluar, Bu. Assalamualaikum, Bu Rita. Waalaikumsalam. Bu Rita bangga sekali dengan teman-teman hebat. Waalaikumsalam dah. Yang kuat puasanya ya. Ya. Istirahat jangan lemes ya. Bu Rita. Waalaikumsalam. Yang kuat puasanya ya, Gaza. Dah, Evelyn. Ayu. Waalaikumsalam. Ayu persiapannya berapa lama, Ayu?
Tempel-tempel, bikin bando. Enggak, bandonya buat ini pas mau presentasi baru buat. Oh, baru buat. Kalau Bu Rita, karena waktu pas metamorfosis itu nggak punya bando kayak Ayu, Bu Rita pakai kawat. Ayu keren itu tuh. Bu Rita kira Ayu ngeprint, ternyata itu dari ini ya, apa mewarnai ya. Malik juga keren hari ini, Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat beristirahat ya. Ya.